Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa semua, bertemu lagi dengan saya, pengajar mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan. Hari ini pada pertemuan ke-13, kita akan melakukan perkuliahan secara asinkron. Jadi kita tidak bertemu secara langsung, tetapi para mahasiswa sekalian dapat menyimak materi video yang saya share. Pada pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas tentang perlindungan hukum dalam praktek keperawatan. Para mahasiswa sekalian, sebagai calon seorang perawat yang profesional, tentunya kita akan dihadapkan dengan berbagai tugas, kewajiban, hak, serta akan ada aspek legal, etik, hukum yang selalu mengikuti setiap kita melakukan tindakan asuhan keperawatan, di mana perawat harus benar-benar menyadari apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajiban dan tuntutannya, serta juga kita harus memahami bahwa di luar itu semua ada aspek yang harus tetap kita penuhi dan junjung tinggi. Yang pertama adalah aspek legal, kemudian yang kedua adalah etik yang didorong oleh etika atau kode etik profesi, dan aspek hukum. Dalam menjalankan tugas sebagai perawat, tentunya perawat memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses asuhan keperawatan secara holistik. Nah, kita ketahui bahwa proses asuhan keperawatan ini terdiri dari 5 yang dilakukan perawat dalam kegiatan sehari-hari. Pertama adalah pengkajian. Ya, pengkajian dilakukan untuk mencari data, menggali informasi dari pasien, dan juga mencari data dengan melakukan pemeriksaan oleh perawat, baik itu dilakukan secara head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki, ataupun pemeriksaan per sistem, dan juga dilengkapi oleh data anamnesa. Tanpa proses pengkajian yang baik, maka kita tidak bisa melanjutkan ke proses asuhan keperawatan berikutnya. Yang kedua adalah proses menganalisis data hasil pengkajian, lalu menentukan diagnosa keperawatan. Nah, proses yang kedua ini merupakan proses yang cukup penting juga, karena akan menentukan langkah selanjutnya. Proses asuhan keperawatan yang ketiga yang harus dilakukan oleh perawat adalah menyusun perencanaan. Merencanakan apa yang ingin dilakukan untuk membantu pasien mengembalikan fungsi mandirinya. Lalu kemudian masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap implementasi atau pelaksanaan. Setelah dibuat rencana asuhan keperawatan, maka rencana tadi harus diimplementasikan. Setelah proses implementasi, maka dilakukan proses evaluasi dan dokumentasi keperawatan. 5 proses ini mutlak dilakukan oleh seorang perawat untuk memberikan asuhan keperawatan yang paripurna kepada pasien. Tetapi tentunya proses asuhan keperawatan ini harus dilakukan dengan baik. Bagaimana kenyataan di lapangan? Ternyata kenyataan di lapangan, pemberian asuhan keperawatan tadi sering berbenturan dengan beberapa hal. Di antaranya dengan pertama aspek hukum. Ya, banyak kasus perawat yang berhadapan dengan masalah hukum akibat tindakannya yang dilakukan karena disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, aspek etik. Di antaranya adalah pelanggaran terhadap kode etik keperawatan. Yang ketiga adalah aspek legal. Ya, di lapangan masih banyak aspek legal yang ditentang atau tidak dipenuhi oleh seorang perawat. Padahal ketiga hal ini sangat penting diperhatikan dan dilakukan oleh seorang perawat. Seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, contoh diantaranya pelanggaran perawat terhadap aspek hukum diantaranya adalah dilakukannya malpraktek, melakukan tindakan
bukan sesuai dengan kewenangannya, atau tanpa ada delegasi yang kuat. Contoh lain pelanggaran etik diantaranya misalnya perawat membicarakan kondisi atau keadaan pasien kepada pihak lain, ya misalnya sesama teman sejawat dan lain sebagainya. Padahal kita diminta untuk merahasiakan segala kondisi pasien kecuali jika diminta oleh pengadilan. Pelanggaran terhadap aspek legal misalnya tidak terpenuhinya kredensial, ya misalnya STR-nya sudah kadaluarsa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalnya perawat mengalami masalah hukum atau tersangkut masalah hukum? Bagaimana perlindungannya? Sebenarnya untuk perlindungan hukum perawat karena termasuk ke dalam warga negara Indonesia, maka memiliki perlindungan hukum. Sebagaimana diatur dalam pertama Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 28D ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 17-nya dicantumkan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 6 ayat 2. Ya, di situ dinyatakan bahwa ada hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ya terhadap konsumen yang beretikat tidak baik. Nah, kemudian ada juga pasal dalam Undang-Undang 1945 pasal 26 ayat 1 dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi semua warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian di pasal 27-nya dicantumkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, secara spesifik, perlindungan hukum sebagai tenaga kesehatan juga sudah diatur di dalam undang-undangnya. Di antaranya adalah di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 27 ayat 1, dicantumkan bahwa tenaga kesehatan itu berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Yang kedua, pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pada pasal 57 ayat 1 dicantumkan bahwa tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktek berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional. Jadi sepanjang tenaga kesehatan, termasuk perawat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan SPO, maka akan mendapatkan perlindungan hukum. Nah, tetapi memang dicantumkan juga terkait kewajibannya, di antaranya di pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seorang tenaga kesehatan atau penyelenggara. Di pasal 44-nya ayat 1 tentang tenaga kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. Di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, di pasal 46-nya dinyatakan bahwa rumah sakit
bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Dan ada juga bunyi kewajibannya di Undang-Undang Nomor 44 tadi, di pasal 13 ayat 2, bahwa tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di rumah sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional atau SOP, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien. Adapun perlindungan hukum sebagai perawat di sini sudah dijelaskan juga di dalam Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Di pasal 36A, di situ dinyatakan bahwa perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional serta peraturan perundang-undangan. Jadi para mahasiswa sekalian, nanti ketika praktek sebagai perawat, kita jangan khawatir, karena akan ada perlindungan hukum terhadap kita sebagai perawat, asalkan tadi, ketika kita melakukan tindakan asuhan keperawatan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Kita sudah melakukan tugas kita sesuai dengan prosedur, ya, baik itu standar prosedur pelayanan, standar prosedur operasional, maupun standar profesi. Nah, kemudian di Permenkes nomor 6 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tentang keperawatan, pada pasal 35 ayat 1A dinyatakan bahwa dalam melaksanakan praktek keperawatan, perawat mempunyai hak, ya, yaitu memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di ADART Munas, ya, Musyawarah Nasional yang dilakukan oleh PPNI ke-9, dinyatakan bahwa di pasal 21, hak anggota PPNI berhak mendapatkan bantuan hukum dan pembelaan. Jadi dari PPNI sendiri ada bantuan hukum perawat, ya, ada tim, ada suatu lembaga khusus yang membantu mengadvokasi perawat yang terkena masalah hukum. Nah, kemudian kewajibannya seperti apa? Di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2019 di ayat 1, ya. Pasal 1, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik D3, D4, S1, S2, S3. Kalau misalnya SPK sampai dengan tahun 2020 itu diakuinya sebagai asisten perawat. Nah, kemudian di situ dicantumkan juga bahwa praktik keperawatan adalah pelayanan, ya, jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat tadi, ya, baik perawat D3, D4, S1, S2, S3, dalam bentuk asuhan keperawatan. Nah, asuhan keperawatan seperti apa? Tadi prosesnya yang mulai dari pengkajian, analisa dan diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Walaupun di dalam Undang-Undang Keperawatan sudah dicantumkan bahwa kewajiban atau tugas seorang perawat di luar 5 proses keperawatan tadi, diantaranya boleh melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya kolaboratif, ya, atau tindakan yang sifatnya delegatif atau pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lainnya. Boleh dilakukan asal ada bukti hitam di atas putih bahwa dari tenaga kesehatan lainnya melimpahkan wewenang kepada perawat. Nah, definisi asuhan keperawatan juga sudah dijelaskan, ya, supaya bisa dipahami bersama bahwa yang namanya asuhan keperawatan adalah suatu rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
Jadi, rangkaian interaksi tadi mulai dari perawat mengkaji masalah yang terjadi pada pasien, sampai menganalisis masalahnya dan menentukan diagnosis, lalu menyusun perencanaan, lalu mengimplementasikan perencanaan tadi, dan mengevaluasi serta mendokumentasikan tindakan. Tujuannya adalah supaya pasien terpenuhi kebutuhan dasar manusianya. Yang kedua adalah supaya mengembalikan kemandirian pasien. Jadi tingkat kemandirian itu ada yang self-care gitu ya, yang bisa melakukan tindakan secara mandiri, secara penuh. Ada yang partial care, ya, atau sebagian bisa dipenuhi, sebagian lagi tidak bisa dipenuhi. Atau ada yang total care. Jadi secara keseluruhan dia perlu dibantu oleh perawat. Nah, tugas perawat di sini adalah mengembalikan kemandirian dari pasien tadi, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, itu adalah tujuan pemberian asuhan keperawatan. Nah, ketika melakukan asuhan keperawatan tadi, perawat mengacu kepada standar yang harus dilakukan. Di antaranya, ketika menentukan diagnosis keperawatan, maka harus mengacu pada standar diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI. Kemudian ketika akan melakukan intervensi, membuat perencanaan dan mengimplementasikannya, maka harus sesuai dengan standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI. Dan ketika kita ingin mengetahui luaran hasil atau output dari tindakan yang kita lakukan, maka harus mengacu kepada SLKI, ya, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, atau kita singkat sebagai SLKI. Nah, kemudian di pasal 28 tadi disebutkan bahwa ada pelimpahan untuk melakukan tindakan medis dari dokter berupa delegasi atau mandat. Jadi memang di dalam Undang-Undang Keperawatan kita diperbolehkan melakukan tindakan yang sifatnya tindakan tersebut berada pada area abu-abu. Misalnya tindakannya sebenarnya itu kewenangannya dokter, tapi karena pada kondisi tertentu dokter tidak ada, maka boleh dilakukan oleh perawat, karena perawat sudah memiliki kompetensi tindakan tersebut, asalkan ada delegasi atau mandat. Nah, kalau misalnya ada delegasi, ada mandat, maka posisi perawat akan aman. Ya, tidak akan dinyatakan sebagai tindakan malpraktek. Kemudian dijelaskan di PMK nomor 26 tahun 2019 pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 bahwa pelimpahan wewenang tadi harus secara tertulis. Pelimpahan secara mandat itu harus di bawah pengawasan, misalnya menjahit luka, memberikan terapi parenteral. Kalau pelimpahan secara delegatif, harus juga disertai dengan tanggung jawab. Misalnya, memasang infus, menyuntik imunisasi dasar. Nah, akan lebih aman kalau kita dinyatakan dengan dokumentasi yang baik. Baik pelimpahan secara mandat maupun secara delegatif harus diberikan kepada perawat yang mempunyai kompetensi tersebut. Nah, bagaimana syarat untuk memperoleh perlindungan hukum bagi perawat? Pertama, perawat harus berada pada posisi yang benar menurut kacamata hukum. Ya, seperti apa benarnya? Ya, misalnya kita sudah melakukan tindakan sesuai prosedur. Urutannya sudah benar, jenis obat sudah benar, dosisnya benar, benar cara pemberiannya, dan pasiennya juga benar. Lalu kita dokumentasikan juga dengan benar bahwa ada bukti kita sudah melakukan tindakan pemberian obat pada pasien siapa, bed yang mana, dosisnya berapa kali, gitu ya, disertai dengan waktu dan tanda tangan. Kalau misalnya ada bukti, dokumentasi, maka kita berada dalam posisi yang benar. Nah, yang kedua syaratnya adalah adanya proses penegakan hukum yang optimal.
due process of law, ya, dan berkeadilan. Nah, kemudian ada juga tugas yang kedua, ini adalah advokasi. Ya, dalam advokasi ini adalah dibahas mengenai bagaimana upaya untuk membela atau memperjuangkan kepentingan hak-hak seseorang. Advokasi ini dapat dilakukan sendiri oleh orang yang bersangkutan atau self-advokasi, tapi dapat juga dilakukan oleh pihak lain secara profesional, oleh advokat. Nah, advokasi ini dilakukan atau ditempuh oleh Badan Bantuan Hukum Perawat yang ada di PPNI, atau boleh dilakukan oleh mandiri dalam rangka meminta keadilan hukum tadi. Nah, bagaimana advokasinya untuk tenaga keperawatan? Advokasi tenaga keperawatan akan dibantu oleh PPNI, ya, sebagai bentuk tanggung jawab PPNI, ya, atau organisasi profesi kita, untuk memberikan advokasi terhadap anggota perawat yang mendapatkan masalah hukum. Yang tadi sempat disebutkan bahwa di PPNI itu ada bantuan hukum perawatnya, namanya BBH PPNI. Mengingat penyelesaian hukum ini bisa dilakukan di pengadilan, ya, melalui proses litigasi, dan bisa di luar pengadilan, maka personel BBH PPNI ini nanti dia terdiri dari perawat dan mediator dari perawat. Tetapi juga dilengkapi oleh profesi lain, ya, misalnya anggota TNI dan anggota polisi dan juga perawat. Badan Bantuan Hukum PPNI ini, BBH PPNI, merupakan badan kelengkapan yang ada di bawah PPNI. Fungsi utamanya adalah membantu PPNI yang berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum. Jadi kalau ada perawat yang diprotes atau misalnya dituntut oleh pasien atau keluarga pasien, padahal kita tahu bahwa tindakan kita sudah sesuai dengan standar prosedur, maka kita boleh mengajukan bantuan hukum ke pihak PPNI. Jadi akan diadvokasi oleh BBH PPNI ini, dan pihak PPNI akan membantu menyelesaikan masalah hukum. Hal ini sesuai dengan mandat AD/ART Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga di Munas ke-9 pasal 80. Ya, apabila organisasi profesi dapat membentuk badan lain, BBH PPNI itu diperbolehkan, ya, karena ini akan membantu menyejahterakan juga perawat. Nah, bagaimana kedudukan BBH PPNI ini? BBH PPNI ini terdiri dari BBH PPNI pusat yang dapat dibentuk sampai dengan tingkat DPW. Ya, Dewan Perwakilan Wilayah, yang biasanya dibentuk per provinsi. Kalau pusat, berkedudukannya di DPP PPNI, Dewan Perwakilan Pusat PPNI. Nah, tugas fungsi wewenangnya seperti apa? Pertama, tugas BBH PPNI ini adalah memberikan pembelaan atau bantuan hukum. Setelah sebelumnya, tim dari BBH PPNI ini akan mengidentifikasi kasus real yang terjadi seperti apa, serta pengumpulan bukti-bukti. Lalu nanti dilakukan pengembangan regulasi seperti apa. Yang ketiga, tugasnya adalah melakukan pembinaan. Ya, kalau memang ada terbukti pelanggaran terhadap etika, maka akan dibina secara etika. Kalau misalnya ada pelanggaran secara hukum, maka akan diselesaikan dengan jalur yang benar. Ya, kalau memang benar, maka akan dibantu prosesnya sampai tuntas. Kalau memang salah, maka akan dibantu juga prosesnya. Nah, lalu kemudian yang keempat juga bisa memberikan pendapat hukum atau legal opinion. Nah, ini adalah tugas pokoknya dari BBH PPNI. Ini adalah rincian dari yang tadi, ya, untuk membela atau memberikan pembelaan bantuan hukum. Tujuannya adalah supaya perawat mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan fungsinya.
Jadi jangan sampai nanti perawat takut melakukan tindakan apapun karena serba salah gitu ya. Infus nggak boleh, pasang NGT nggak boleh gitu ya. Padahal secara kompetensi itu bisa dilakukan oleh perawat. Nah, kemudian juga menjaga citra serta martabat PPNI sebagai organisasi profesi perawat. Tugas yang lainnya diantaranya adalah pengembangan regulasi. Misalnya, memberikan masukan kepada pemerintah untuk melaksanakan amanat undang-undang, melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada, mengusulkan harmonisasi terhadap peraturan perundangan yang bertentangan, dan juga melakukan telaah hukum. Yang ketiga, pembinaan. Nah, ini bisa dilakukan dengan pembinaan hukum kepada semua anggota. Jadi, karena kebanyakan perawat tidak sadar terhadap hukum, terhadap aturan, maka harus dilakukan pembinaan hukum kepada semua anggota dan pengurus PPNI. Nah, bagaimana pembinaan ini dilakukan? Bisa dilakukan dengan sosialisasi pendidikan, workshop, seminar atau kegiatan ilmiah lainnya. Ya, di pertemuan selanjutnya sebelumnya kita sudah beberapa kali membahas berbagai kasus real ya, nyata yang terjadi di mana posisinya perawat melakukan berbagai tindakan pelanggaran ya, entah itu malpraktek maupun pelanggaran norma atau etik. Kemudian memberikan pendapat hukum. Nah, ini wewenangnya memberikan pembelaan bantuan hukum, melakukan pengembangan regulasi, memberikan pendapat hukum, pembinaan hukum, kemudian telaah terhadap peraturan perundangan, serta berkoordinasi dengan pihak lain dalam hal pembelaan dan perlindungan hukum bagi perawat atas persetujuan DPP PPNI. Nah, di sini juga ada peran PPNI, ya, peran organisasi profesi dalam perlindungan hukum perawat. Pertama adalah pencegahan, ya, agar perawat terhindar dari yang namanya masalah hukum, maka dilakukan berbagai upaya mitigasi atau pencegahan, diantaranya adalah melalui seminar. Kemudian pembelaan atau advokasi hukum, ya, bagi perawat yang sedang melaksanakan tugas profesi. Karena biar bagaimanapun juga, perawat tujuannya adalah melakukan pertolongan kepada pasien, tapi ketika dalam prakteknya terbentur dengan hal A, B, C, D, maka harus dilindungi juga. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perlindungan hukum bagi perawat yang sudah diatur sedemikian rupa di dalam undang-undangnya. Hal ini tentunya mengingatkan kita supaya dalam melakukan praktek itu bekerja dengan bersungguh-sungguh, ya, menyadari yang menjadi tugas wewenang kita seperti apa. Karena di lapangan banyak hal yang mencoba mendistrak atau mengganggu konsentrasi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Cukup sangat banyak sekali kasus ketidaksesuaian dengan SPO yang harusnya dilakukan, ya. Misalnya karena kita sedang banyak pikiran, tiba-tiba salah memberikan obatnya, salah memberikan ke pasien lain, salah dosisnya, salah jenis obatnya, dan itu bisa berlaku fatal. Ketika itu tidak sengaja dilakukan, tetapi tetap bisa menghilangkan nyawa orang lain, maka tetap kita akan terjerat juga oleh masalah hukum. Atau masalah lainnya, misalnya ketika kita ada permasalahan di luar rumah sakit, bermasalah dengan keluarga, tapi karena tidak bisa mengendalikan diri secara emosional terbawa ke rumah sakit, akhirnya emosional kita terhadap pasien juga terbawa. Ya, pasiennya hanya bertanya, tapi kitanya memberikan pelayanan dengan jutek, dengan judes gitu ya, dengan tidak baik, tidak ramah, marah-marah dan lain sebagainya. Nah, itu juga sudah tidak sesuai dengan etika.
gitu. Sehingga ketika nanti berpraktek di lapangan, biasakan sedini mungkin melakukan kegiatan atau tindakan asuhan keperawatan itu sebaik-baiknya. Ya, melakukan tindakan dengan profesional. Baik, sekian materi dari saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.